Assalamualaikum, salam hangat buat penonton setia channel bagiberita.id. Karena berita untuk dibagi-bagi, bukan untuk diprivatisasi. Kali ini kita kedatangan tamu khusus mewakili masyarakat kepulauan, menindaklanjuti klarifikasi Mas Sulaisi kemarin tentang video tantangannya kepada Bupati Ahmad Fauzi. Jadi Mas Sulaisi kemarin itu kan menjelaskan tentang tantangannya ke Bupati untuk dapat menyelesaikan infrastruktur jalan di kepulauan dari Arjasa menuju Kangayan. Jadi telah hadir di tengah-tengah kami ini Bang Musahnan. Ya. Bang Musahnan ini Ketua MP3S. MP3S ini Masyarakat Peduli Percepatan Pembangunan Sumeneb. Ya. Sekaligus Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia DPC Sumeneb. Ya. Di sebelah Bang Musahnan telah bersedia hadir ini Bang Abu Hasan. Siap. DPRD Kabupaten Sumeneb dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di Dapil 6. Jadi kemarin itu Mas Sulaisi mengeluarkan tantangan ini Bang. Mungkin saya ke Bang Musahnan dulu. Tantangan terhadap Bupati Ahmad Fauzi untuk menyelesaikan jalan dari Arjasa ke Kangayan di tahun 2023 ini. Sebegitu gawatnya kah infrastruktur di kepulauan, disparitas di kepulauan, sehingga Mas Sulaisi yang notabene bukan masyarakat kepulauan, walaupun sama kita ya Sumeneb semua, ya sampai punya komitmen untuk mensoroti disparitas yang terjadi. Bisa ditanggapi Bang Musahnan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan fakta di lapangan terkait dengan infrastruktur yang ada di kepulauan. Assalamualaikum para pemirsa Kabupaten Sumeneb, ya khususnya masyarakat kepulauan di Kabupaten Sumeneb. Kalau kita berbicara tentang Sumeneb, di mana Sumeneb ini merupakan kabupaten tertimur di Pulau Madura. Betul. Dan mempunyai beberapa pulau di Kabupaten Sumeneb ini, karena Sumeneb sendiri ini identik dengan kepulauan. Kepulauan, betul. Kalau kita tarik ke atas lagi ya, Indonesia merdeka sudah 75 tahun. Tapi bagaimana masyarakat kepulauan sampai saat ini? Kami merasa belum maksimal menikmati kemerdekaan itu. Semestinya sampai saat ini kami sudah membelalak melihat langsung kenyataan kebahagiaan kemerdekaan itu. Berarti Bang Musahnan ya sebagai perwakilan masyarakat kepulauan merasa selama ini Pemkab Sumeneb masih belum adil terhadap masyarakat kepulauan? Dari segi adil dan tidaknya, yang jelas ya, sampai saat ini masyarakat kepulauan, kalau kita kembali kepada Sumeneb ini, di mana kepulauan itu ada 126 pulau dihuni dan tidak dihuni ya. Dan Sumeneb sendiri ini mempunyai jumlah penduduk yang cukup banyak, itu kurang lebih 1.134 jiwa ya. 1.134.000 iya, jiwa. Dan seimbang itu antara kepulauan dan daratan kan ya? Inilah yang perlu kita bicarakan bersama, bagaimana Sumeneb ini menata infrastruktur terhadap pemerataan itu. Dan kami di sini masyarakat kepulauan merasa tertinggal dari pembangunan yang ada, karena kami menilai pemerintah Kabupaten Sumeneb ini sampai saat ini tidak memberikan keadilan dari segi alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di kepulauan. Berarti memang betul ketimpangan itu terjadi ya, Bang Musahnan? Dari fakta yang ada dari dulu sampai sekarang, memang ketimpangan itu selalu terjadi. Bayangkan sekarang ya, Kabupaten Sumeneb mempunyai 1.134 jiwa ya. Sedangkan
Dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sumeneb, dari 27 itu ada 8 di kepulauan. Salah satu penduduk terbanyak di kecamatan Kabupaten Sumeneb adalah Kecamatan Arjasa. Ini adalah Pulau Kangean, ya. Itu mempunyai sekitar itu 85.000 penduduk. Untuk Kecamatan Arjasa. Nah, dari mana, segi apa Kabupaten Sumeneb melihat pembangunan sehingga kepulauan sampai saat ini belum diberikan keadilan, selalu ketimpangan yang diterima oleh masyarakat kepulauan. Dari anggaran, alokasi anggarannya, sekarang kita berbicara misalnya di tahun 2022 gitu. Alokasi anggaran untuk Kabupaten Sumeneb itu kurang lebih itu 2.349 miliar, kurang lebih di situ. Kalau kita kembali pada jumlah penduduk yang tadi ya, misalnya sepertiga saja untuk kepulauan, berarti sudah 500 miliar itu untuk kepulauan alokasi anggaran itu. Tapi faktanya apa yang terjadi? Yang terjadi cuma puluhan juta yang dialokasikan untuk kepulauan. Ini kan sangat jauh timpangnya ini. Bagaimana melihat, bagaimana pemerintah daerah ini memikirkan? Oke, menarik. Kepulauan. Bang Musahnan bicara terkait anggaran, ketimpangan antara kepulauan dengan wilayah daratan. Daratan. Iya. Nah, mungkin untuk yang lebih memahami lah masalah anggaran ini kan ada di DPRD Kabupaten Sumeneb. Iya. Mungkin Bang Abu Hasan bisa menimpali terkait yang disampaikan Bang Musahnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah disiapkan waktu untuk berpikir bareng terkait bagaimana membangun Kabupaten Sumeneb, khususnya daerah kepulauan. Dari sejak dulu sebenarnya pemerintah sudah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan persentase. Tapi kayaknya menjadi sesuatu yang sudah dilupakan, dimana kalau dulu itu komitmennya 40% anggaran untuk kepulauan dan 60% untuk daratan. Tapi juga perlu kita pahami bahwa yang dimaksud persentase di sini di dalam anggaran yang sebesar 2 triliun sekian, 2,3 triliun sekian itu kan sekitar 60% lebih pembiayaan aparatur habis ke yang ada gitu. Habis ke belanja pegawai. Jadi terkait dengan persentase 40%, 60% itu dalam konteks pembangunan. Namun demikian, seandainya porsi 60%, 40% itu mampu kita lakukan, insya Allah ketertinggalan di kepulauan mampu kita kejar. Tapi faktanya hari ini saya baru kurang lebih 3 tahun di DPRD ini, 2 tahun dibenturkan dengan suasana COVID, sehingga dengan bermacam dalih dan alasan mengutamakan kemanusiaan, yang namanya anggaran itu lebih diprioritaskan terhadap penanganan COVID. Refocusing. Maka saya berharap dan mudah-mudahan Bapak Bupati Sumeneb ini di tahun 2023 yang notabene kita sudah mulai normal dalam suasana COVID, saya berharap semoga Bapak Bupati Sumeneb ini akan mampu menjalankan janji-janji politiknya terkait dengan memprioritaskan pembangunan kepulauan. Kalau Bang Abu Hasan ini kan di Dewan ya, otomatis sedikit banyak pasti tahu alokasi anggaran. Untuk 2023 ini Bang Abu Hasan, apakah masih seperti sebelumnya, dalam artian masih jomplang antara alokasi untuk kepulauan, khususnya di sini kita bicara Kepulauan Kangean dan sekitarnya, dengan wilayah daratan? Apakah masih terjadi jomplang itu ya? Ya, gambaran secara umum saya masih melihat seperti itu. Seperti itu ya? Iya. Dan apa yang sudah Bang Abu Hasan ini lakukan sebagai, katakanlah perwakilan dari Dapil 6 itu Bang Abu Hasan? Ya. Jadi kan keterwakilan konstituen masyarakat Sumeneb yang ada di kepulauan itu kan ada 7 orang, salah satu diantaranya saya yang mewakili Partai Kebangkitan Bangsa. Secara umum anggaran dibahas 2022 untuk 2023 ya, pelaksanaan 2023 memang saya melihat masih belum maksimal arahnya.
Tapi kalau Bapak Bupati berkeinginan, tidak jarang Bapak Bupati itu ambil terobosan-terobosan di tengah jalan dengan judul anggaran mendahului. Artinya bukan tidak mungkin ketika Bapak Bupati ini memandang penting misalnya membangun lapangan terbang di Pulau Kangean untuk menyambungkan ketertinggalan pulau dengan daratan, itu sangat bisa dilakukan kalau Bapak Bupati mau. Tapi kalau Bapak Bupati tidak mau, ya sulit itu akan terjadi. Semua kata kuncinya yang mengendalikan banyak terkait kemana dan mau bangun apa, ya pasti Bapak Bupati sebagai pemangku kekuasaan di kabupaten ini. Oke, kembali ke Bang Musahnan. Siap. Tadi disampaikan oleh Bang Abu Hasan terkait bandara, kebutuhan pembangunan bandara, di mana memang sudah ada dulu sebelumnya di Kepulauan Kangean bandara. Mungkin kalau tidak salah, seingat saya pada zaman Belanda itu sudah ada dulu dibangunnya. Bagaimana? Ini kan bandara ini jelas kan anggarannya akan butuh lebih besar nih Bang Hanan. Iya. Lebih prioritas mana dulu? Jadi apakah membangun dulu jalan dari Arjasa ke Kangean, atau bandara dulu kah? Atau bagian mana yang perlu disentuh lebih awal dengan anggaran yang fokus ke sana dari Pemkab Sumeneb ini? Kalau saya memilih ya, kalau saya bisa memilih, jadi untuk sementara terjadinya di situ misalnya ada lapter ya, ini kita harus memperbaiki dulu infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat dari menengah ke bawah ya, ini bisa menikmati bagaimana pemerintah Kabupaten Sumeneb ini memberikan kenyamanan dulu kepada masyarakat, khususnya di infrastruktur ini. Karena selama ini kepincangan ini terjadi ya, kepincangan ini terjadi dan masyarakat kepulauan selalu berteriak-teriak ya untuk kepincangan itu selalu dipenuhi. Jadi infrastruktur ini adalah merupakan kebutuhan pokok sebenarnya untuk masyarakat kepulauan saat ini ya. Sehingga di situ menilai masyarakat itu ada keadilan lah yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb, bukan hanya janji-janji ini sebelum pilkada, tapi setelah pilkada ini lain lagi, janji itu bahkan tidak pernah ditepati. Ini yang menjadi meradang terus masyarakat kepulauan. Saya di sini sebagai salah satu masyarakat kepulauan yang mewakili saat ini untuk berbicara. Jadi mengharap betul kepada pemerintah daerah itu, terutama di sini kepada Bapak Bupati tadi yang selaku pemangku kebijakan, bagaimana benar-benar memperhatikan keluhan, seruhan, tangisan daripada masyarakat kepulauan. Jangan hanya daratan, yang diprioritaskan. Ingat, kepulauan itu memberikan PAD juga cukup besar kepada pemerintah, terutama dari sektor migas. Iya, terutama dari sektor migas itu. Ini sudah bisa dilihat dan faktanya sudah jelas. Apa mungkin karena wakil bupatinya ataupun bupatinya bukan dari kepulauan, atau mungkin Bang Abu Hasan punya niat atau gimana nih untuk bisa mewakili masyarakat kepulauan, paling tidak sebagai wakil bupati mungkin? Ya, kalau berbicara niat, selama yang demi masyarakat kepulauan ini Bang, kita lakukan itu untuk kemaslahatan saudara-saudara saya di kepulauan, saya kira di mana saja jabatan itu menjadi penting. Cuma lagi-lagi saya berharap pemangku kekuasaan hari ini berpikirlah terhadap janji-janji politik sebelum dilantik menjadi penguasa di kabupaten ini. Betul. Karena kepulauan itu menjadi banjakan utama dalam membangun kekuatan untuk mencari kemenangan. Sehingga dengan kemenangan yang sekarang sudah diraih, berikanlah hak-hak para konstituen yang dulu ambil bagian untuk memenangkan, dan bagaimana yang namanya pembangunan kepulauan ini tidak menjadi selalu menjerit, selalu merasa tidak adil terkait dengan alokasi anggaran yang diarahkan ke kepulauan. Berarti menurut Bang Abu Hasan,
janji-janji politik Bupati Ahmad Fauzi dan Wakil Bupatinya Nyai Eva yang kemarin disampaikan pada saat sebelum terpilih itu masih belum terpenuhi? Ya, saya juga bukan banyak menuntut sih. Ya. Cuma saya juga melihat dan merasakan ketika jabatan Bupati ini dibenturkan dengan yang namanya musibah Covid kemarin, beliau di 2 tahun ke depan itu mungkin tidak bisa banyak berpikir untuk membangun kepulauan. Maka dengan adanya kondisi yang demikian, mudah-mudahan beliau, para pemangku jabatan baik bupati ataupun wakil bupati, untuk di 2023 ini mampu melakukan terobosan-terobosan, membayar kekurangan atau membayar ketidakmaksimalan membangun kepulauan di 2 tahun ke depan tadi. Gitu. Kalau masih tidak mampu juga, berarti 2024 sudah saatnya ada bupati atau wakil bupati dari kepulauan, Bang Abu Hasan? Saya rasa itu menjadi penting, tapi kalau saya secara pribadi berpikir, Sumeneb ini terdiri dari beberapa pulau dengan jumlah penduduk 1 juta lebih, dengan kekuatan APBD yang hanya 2,3 triliun, memang menjadi sulit bagi siapapun yang memerintah di Sumeneb ini untuk memaksimalkan membangun kepulauan khususnya. Maka mohon doa juga, mudah-mudahan saya di kepanjangan umur, diberikan kesehatan panjang umur sampai tahun 2024. Amin. Saya menyiapkan diri untuk calon di DPR RI. Waduh, langsung ke pusat ini, Bang Abu Hasan? Insya Allah. Ini berangkat dari niat yang berpikir untuk mendongkrak bagaimana salah satu diantaranya memaksimalkan anggaran bisa mengalir ke kepulauan itu. Kita tidak dengan harus memaksa keterbatasan anggaran yang ada di kabupaten ini. Sebagaimana yang saya tahu, kalau 2,3 triliun sekian harus dibagi dengan 27 kecamatan yang ada di kabupaten ini, pastilah siapapun orangnya akan berkesulitan untuk memaksimalkan membangun, lebih-lebih membangun kepulauan yang jauh dari jangkauan kita semua. Maka mudah-mudahan masyarakat kepulauan juga mengerti, dan masyarakat kepulauan juga berpikir penting bahwa suara besar di kepulauan itu secara politik harus mampu kita kumpulkan menjadi sebuah kekuatan politik untuk memotivasi kader-kader muda kita atau para saudara kita yang ada di pulau, khususnya diri saya yang sudah menyiapkan untuk berjuang di Senayan nantinya, itu bisa kita jadikan harapan untuk mengimbangi peluang membangun kepulauan nantinya khususnya. Tapi sudah pasti karena saya nyalon DPR RI itu sadar, saya bukan hanya berangkat dari pulau, tapi saya pasti akan berangkat melalui 4 kabupaten yang ada di Madura ini, melalui Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan juga Kabupaten Sumeneb yang terdiri dari beberapa pulau ini. Ya, semoga niat baiknya Bang Abu Hasan ini bisa terwujud. Amin, amin. Nah, karena saya juga sebagai masyarakat Sumeneb ini sepertinya Pak Said Abdullah perlu teman. Amin. Di DPR RI dari Sumeneb. Penting. Karena hanya sendiri selama ini kan. Gitu. Ya, Bang, memang antara 1 yang mewakili dan 2 yang mewakili, insya Allah Jawa akan lebih baik. Bukan berarti Pak Said Abdullah yang sudah sekarang diberi mandat oleh masyarakat Sumeneb ini tidak berbuat maksimal terhadap Sumeneb. Tapi seandainya nanti Pak Said Abdullah jadi DPR RI, saya juga ada bersama beliau dilantik menjadi DPR RI, insya Allah saya bersama Pak Said akan lebih maksimal dan akan lebih bisa memperjuangkan kepentingan-kepentingan Kabupaten Sumeneb. Ya. Bang Sahnan, bagaimana tanggapannya terkait sudah waktunya 2024 ini ada wakil dari kepulauan, baik di Bupati maupun Wakil Bupati? Kita lihat saja nanti perjalanannya seperti apa gitu ya. Kalau saya secara pribadi juga sangat mendukung keinginan masyarakat kepulauan untuk mewakili masyarakat kepulauan, bagaimana ada di parlemen, DPR RI ataupun ada di birokrasi
minimal orang nomor 2 di Kabupaten Sumeneb. Betul. Ya. Betul. Tapi kalau kita kaji lagi ya kembali kepada kebijakan pemerintah Kabupaten Sumeneb selama ini terhadap masyarakat kepulauan. Ini sangat menggebu-gebu sekali bagaimana orang kepulauan itu muncul di bahkan orang nomor 1 di pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb ini ya, sehingga infrastruktur yang di kepulauan ini benar-benar cepat tercapai sesuai dengan tujuan masyarakat kepulauan. Jadi kalau kemarin ini adalah tahun di mana seluruh dunia ini dilanda dengan bencana ya, COVID wabah. Jadi alokasi anggaran untuk Kabupaten Sumeneb yang kurang lebih itu 2,3 triliun lebih ya. Nah, itu ya tidak teralokasi dengan maksimal, terutama kepincangan yang nampak untuk kepulauan ya. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini di mana mungkin nanti alokasi anggaran untuk Kabupaten Sumeneb bisa lebih tinggi atau naik ya daripada tahun sebelumnya, bisa jadi menjadi 2,4 misalnya triliun ya. Ini mudah-mudahan benar-benar ya teralokasi dengan baik dan memperhatikan banget dengan infrastruktur yang selama ini dikritisi oleh masyarakat kepulauan. Mudah-mudahan ini akan lebih maksimal. Jadi alokasi anggaran itu lebih dimaksimalkan juga untuk kepulauan. Jadi saya sangat mendukung sekali sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Sulaisi itu ya. Walaupun dia bukan orang kepulauan, tapi dia sangat peduli dengan kepulauan. Dengan pengalaman dia nyampe ke kepulauan. Sering ke pulau ya. Itu berarti dia merasakan sendiri bagaimana jadi orang kepulauan. Ini kita berbicara dari infrastruktur. Banyak yang harus dipenuhi sebenarnya, seperti armada atau transportasi laut sebenarnya harus dimaksimalkan. Dan ini juga seperti misalnya ya, ada pesawat atau lapter di Kepulauan Kanyan itu kan kita lebih sempurna lagi lah untuk menikmati transportasi antara darat dan kepulauan. Nah, jadi ketimpangan selama ini mudah-mudahan di tahun 2023 ini mulai terbangun lebih maksimal. Optimis ya, Bang Hanan? Iya, optimis. Kalau ini tidak optimis, ini menjadi pandangan khusus bagi masyarakat kepulauan. Bagaimana nanti Bupati atau Pak Fauzi ini melangkah di selanjutnya, ini bisa menjadi referensi. Ya. Tadi Bang Abu Hasan menyampaikan niatan beliau untuk maju di kontestasi DPR RI. Nah, selama ini kan wakil dari Madura, Sumeneb lah khususnya, ada Pak Said Abdullah. Di mana Pak Said Abdullah sendiri kan ketua Banggar. Sebetulnya kita ini Sumeneb punya akses yang luar biasa. Nah, di sini yang keliru ini, yang salah dari Pemkapnya kah yang tidak punya inovasi atau tidak mau melakukan lobby-lobby, atau memang dari DPR RI-nya memang tidak peduli. Tapi kalau menurut saya Pak Said Abdullah luar biasa kepeduliannya terhadap Sumeneb. Bagaimana Bang Abu Hasan? Ya, ini menarik ya. Jadi saya berdoa mudah-mudahan Pak Said Abdullah ini selalu diberikan kesehatan, amin, keselamatan, dan selalu diberi kemampuan untuk memperjuangkan membangun Sumeneb. Sebagaimana yang kita tahu, Sumeneb ini sebenarnya sebuah kabupaten yang cukup menarik. Anugerah Tuhan yang diberikan terhadap Kabupaten Sumeneb ini sungguh sangat luar biasa. Jadi sumber daya alam yang ada, seandainya kita mampu mengelola secara maksimal, kita punya yang namanya oksigen terbaik nomor 2 seluruh dunia. Ini ikon yang kalau mampu kita kelola akan menjadi sumber mata pekerjaan yang mampu akan meraup sebanyak-banyaknya tenaga kerja dalam kepentingan mencari perkembangan perekonomian di daerah sendiri. Itu yang seperti oksigen yang di Gili itu. Terus yang kedua, kita punya pasir gunung di Selopeng. Kalau itu juga pemerintah hadir untuk bagaimana menjadikan anugerah Tuhan yang ditempatkan di pantai sana itu menjadi sesuatu yang
mempunyai daya tarik terhadap masyarakat di luar Sumeneb ini untuk datang ke Sumeneb. Insya Allah itu tidak sedikit juga akan memberikan peluang lapangan kerja terhadap masyarakat kita. Maka dengan demikian semoga kita semua tetap peduli, dan saya juga melalui media-media seperti ini menjadi penting untuk kita bersama-sama membangun Sumeneb ini agar ke depan Sumeneb lebih baik. Amin. Dan khusus untuk Bapak Bupati Sumeneb, contohlah Kabupaten Banyuwangi, karena insya Allah Banyuwangi ini menjadi kabupaten yang hari ini cukup signifikan berkembang, dan perkembangan itu setelah saya turun ke sana tadi banding ke Banyuwangi, yang dominan itu bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemangku kekuasaan di Banyuwangi itu memaksimalkan investasi. Banyuwangi juga kepala daerahnya dari partai yang sama dengan itu, makanya kan apalagi dengan kekuatan politik, dengan warna politik yang sama, saya kira akan lebih mudah untuk menjadikan sebuah pembanding. Kita belajar secara khusus misalnya untuk membangun Sumeneb ini, yang saya membandingkan antara Banyuwangi dan Sumeneb ini, saya lihat jauh lebih bagus dan lebih berpotensi untuk berkembang itu Sumeneb ketimbang Banyuwangi, kalau memang kita mampu mengelola. Kalau memang mampu? Kalau memang mampu. Tapi masih belum ya? Saya kira masih belum. Jadi kalau Bang Abu Hasan membandingkannya dengan Banyuwangi, yang dimana kepala daerahnya itu sama-sama dari PDI Perjuangan, saya rasa akan menjadi ganjalan untuk Bupati Ahmad Fauzi kita maju ke Jatim 2. Karena kita tahu sendiri di Sumeneb ini belum ada perubahan sama sekali, disparitas kepulauan masih terjadi. Betul Bang Hasan? Benar. Setuju. Apa dengan tadi yang saya sampaikan bahwa berbeda ini? Tadi kan membandingkannya dengan Banyuwangi ya. Jadi tidak usahlah maju jauh-jauh ke Jatim dulu untuk bupati gitu ya. Benahin dulu berarti Sumeneb ya. Iya, selesaikan dulu, berkembang. Jadikan lebih berkembang lah. Berkembang dulu ya. Karena memang jabatan satu periode itu saya pikir tidak cukup lah. Jangan-jangan Bapak Bupati periode ini baru belajar kan bagaimana mengembangkan kabupaten ini, apalagi beliau dihadapkan dengan suasana COVID 2 tahun, sehingga mungkin masih butuh waktu lagi untuk memangku kekuasaan itu sehingga lebih maksimal lagi membangun Sumeneb. Saya bermimpi, saya kepingin sekali melihat Bapak Bupati Sumeneb ini hadir turun ke para dinas-dinasnya itu, seperti misalnya turun ke dinas perizinan, lihat apa yang terjadi di dinas perizinan itu, berapa izin yang masuk, berapa izin yang terkendala, berapa izin yang sudah selesai. Saya kira mudah kok untuk melihat secara langsung apakah potensi investasi di Sumeneb ini sudah mulai berjalan atau masih belum berjalan. Terus kalau memang tidak berjalan apa kendalanya, seorang bupati dengan mudahnya. Satu periode belum cukup? Saya kira masih belum cukup. Apakah masyarakat kepulauan masih punya waktu untuk memberikan kesempatan lagi kepada Bupati Ahmad Fauzi untuk di periode kedua? Saya sampaikan tadi ya, lihat saja perjalanannya nanti. Ya. Jadi pembuktiannya di tahun ini ya Bang ya? Alokasi anggaran yang ada, yang memang dituntut selalu untuk ketimpangan masyarakat kepulauan dari alokasi itu, untuk dipenuhi gitu ya. Apakah di tahun 2023 ini, karena COVID sudah lewat ya. Apakah di tahun 2023 dengan alokasi anggaran yang kurang lebih banyak dari tahun yang sebelumnya ya, apa benar-benar teralokasi kepada masyarakat kepulauan, sehingga masyarakat kepulauan ini sedikit merasa puas gitu terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb. Berarti sepakat dengan Mas Sulaisi pembuktiannya di tahun 2023 ini ya? 2023 ya. Kalau memang tidak seperti apa yang diharapkan, 2024 waktunya ganti bupati. Waktunya. Ya, jadi mungkin garis besarnya dari perbincangan kita malam ini, di kepulauan ini bukan hanya infrastruktur yang masih tertinggal, masih banyak hal yang tertinggal. Dari segi alokasi anggaran pun masih begitu jomplang.
perhatian masih terasa sangat minim bagi mereka yang ada di kepulauan. Jadi pembuktiannya di tahun 2023 ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Sulaisi, tantangan terhadap Bupati Ahmad Fauzi. Apakah berani menantang juga ini Bang Abu Hasan atau Bang Musanan? Ya, terima kasih waktunya Bang Abu Hasan, Bang Musahnan. Salam hangat untuk warga masyarakat kepulauan yang masih tertinggal. Salam hangat. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini pertama memberikan kontribusi yang signifikan terkait dengan langkah-langkah kebijakan pemerintah khususnya membangun daerah kepulauan. Terima kasih. Terima kasih. Dan kami juga ya dari ini yang mewakili sana ini untuk masyarakat kepulauan ya, mengharap banget dengan hormat kepada masyarakat kepulauan. Marilah kita selalu bersatu kompak ya, untuk melakukan hal-hal yang positif, terutama di infrastruktur yang kita bicarakan malam ini. Bagaimana kita bersatu kompak untuk bagaimana disparitas kepulauan bisa teratasi. Iya. Terima kasih. Ya, jadi sampai di sini dulu perbincangan ringan kita tentang kepulauan. Mungkin di episode selanjutnya kita akan mulai lebih berat sedikit membahas tentang kepulauan. Terima kasih pemirsa, saksikan terus channel bagiberita.id karena berita untuk dibagi-bagi bukan untuk diprivatisasi.